Halo teman-teman yang budiman, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan pertama ini, saya akan menceritakan film panas dingin yang berjudul Sweeping Perfect Neighbor. Maaf ya nggak bisa bahasa Inggris. Di mana film ini menceritakan tentang hubungan pasangan suami istri yang nggak berjalan dengan harmonis. Tapi tiba-tiba ada tetangga baru yang bertubuh aduhai, semok glomok-glomok yang membuat suami tergoda untuk aduh ya begitulah. Oke, kalau gitu mending saya langsung aja mulai videonya ya. Cerita film diawali dengan sepasang suami istri bernama Jin-gu dan Ju-hee. Jin-gu adalah seorang kepala keluarga yang gak punya karir apa-apa dan kerjaannya cuma main HP aja di rumah. Saat itu Ju-hee yang udah mandi dan wangi langsung merayu suaminya untuk melakukan ritual mantap-mantap. Namun Jin-gu menolak yang tentu aja membuat Ju-hee kesal. Keesokan harinya Ju-hee terlihat buru-buru untuk berangkat ke kantor. Dia lalu bertemu dengan Jin-gu yang lagi asik ngopi dan main HP. Ju-hee pun lantas marah pada Jin-gu yang gak membangunkan dia pagi-pagi sampai hampir terlambat ke kantor. Namun Jin-gu malah menjadi kesal dan menyuruh istrinya untuk segera berangkat. Lalu ketika Ju-hee akan meninggalkan rumah, tiba-tiba datang suami istri bernama Yoo-jong dan Hyun-jin. Ternyata mereka berdua adalah tetangga yang baru pindah rumah dan ingin memberikan makanan sebagai tanda perkenalan. Nah, karena Ju-hee sedang terburu-buru berangkat bekerja, dia segera memanggil suaminya untuk menyambut tetangga baru mereka. Namun Jin-gu menjadi gak konsen ketika menerima makanan karena lagi fokus memandangi kemolekan tubuh Hyun-jin padahal dia datang sama suaminya. Di siang harinya, Jin-gu yang pengangguran pun merasa bosan dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar komplek. Tiba-tiba dia bertemu dengan Hyun-jin di depan rumahnya dan Hyun-jin menawarnya untuk masuk ke dalam rumah. Hyun-jin kemudian membuatkan minuman hangat bagi Jin-gu sambil mengobrol. Dia juga meminta tolong pada Jin-gu untuk mengganti salah satu lampunya yang mati karena suaminya lagi bekerja. Nah, di waktu Jin-gu naik ke sebuah kursi, posisi adik kecilnya malah berada tepat di depan wajah Hyun-jin. Dalam posisi tersebut, ternyata Jin-gu bisa melihat dua gunung kembar milik Hyun-jin. Nah, karena terus melototin gunung yang aduhai, Jin-gu pun menjadi nggak fokus dan terjatuh dalam posisi yang enak tenan. Sampai-sampai Hyun-jin juga merasa nggak tahan dan merayu Jin-gu untuk mantap-mantap. Kemudian di malam hari, Jin-gu terlihat sedang mengetik sebuah dokumen menggunakan laptopnya. Tiba-tiba Ju-hee mendapat telepon dari Jin-gu untuk memberi kabar kalau dia akan pulang terlambat karena masih banyak pekerjaan di kantor. Karena kabar tersebut, Jin-gu pun kemudian memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Hyun-jin. Dengan harapan dia akan mendapat jatah lebih di hari itu. Tapi ketika Jin-gu nyelonong masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia mendengar suara desahan Hyun-jin yang ternyata lagi main sama suaminya. Jadi Jin-gu cuma bisa nonton aja ya sambil nelan ludah sendiri, kasihan banget. Oke, adegan beralih lagi ketika Ju-hee baru aja tiba di rumah. Ju-hee pun menjadi penasaran pada apa yang sedang dikerjakan oleh suaminya. Namun Jin-gu malah menjadi nggak fokus untuk mengetik lagi dan terbayang-bayang dengan adegan mantap-mantap yang dia lakukan tadi siang bersama Hyun-jin. Jin-gu pun merasa nggak tahan dan akhirnya mengajak Ju-hee untuk melakukan hubungan yang enak-enak. Keesokan paginya, Ju-hee menjadi kaget setelah melihat Jin-gu yang tumben-tumbennya membuat makanan.
Dan ternyata makanan itu Jinggu buat untuk membalas makanan pemberian Yunjin tempo hari. Lalu ketika Johi akan berangkat, tiba-tiba mobilnya malah mogok di waktu yang gak tepat. Kebetulan kejadian itu dilihat oleh Yujong yang ceritanya juga akan berangkat bekerja. Yujong kemudian berbaik hati untuk mengecek kondisi mobil Johi yang ternyata harus dibawa ke bengkel. Namun karena Johi takut terlambat, Yujong pun menawarnya tumpangan untuk berangkat ke kantor. Di perjalanan menuju ke kantor masing-masing, tiba-tiba Yujong merasa tertarik dengan kecantikan Johi dan langsung merayunya dengan sedikit basa-basi busuk. Ternyata si Johi ini merespon dengan baik sehingga mereka berdua setuju untuk pergi ke penginapan dan melakukan hubungan yang enak-enak. Sementara itu di tempat lain, Jinggu yang udah selesai membuat makanan kemudian mengirimnya pada Hyunjin yang ternyata baru aja habis mandi. Tanpa banyak bicara, Hyunjin pun langsung mengajak Jinggu untuk masuk ke dalam dan lagi-lagi merayunya untuk melakukan mantap-mantap di ruang tamu. Keesokan paginya, para suami ini terlihat sama-sama membawa makanan untuk istri masing-masing. Lucunya, para suami ini udah tahu ya kalau mereka main dengan istri masing-masing, tapi malah saling mendukung untuk mantap-mantap. Suatu hari, Jinggu dan Johi terlihat sedang mengobrol tentang hubungan mantap-mantap mereka dengan tetangga. Tapi entah kenapa, hal itu malah membuat hubungan Jinggu dan Johi malah menjadi semakin harmonis. Mungkin aja mereka sengaja ya ngelakuinnya dengan tetangga untuk mengobati rasa bosannya dengan pasangan. Nah, di hari itu juga ternyata pasangan Yujong dan Yunjin berpamitan dengan mereka untuk pindah ke tempat yang baru. Sebab Yujong memang sering dipindah tugaskan dari kantor dan membuat mereka juga sering pindah-pindah tempat tinggal. Di sana, Jinggu juga mengucapkan terima kasih pada mereka berdua yang telah membantu rumah tangganya harmonis kembali. Yujong dan Yunjin pun lalu berangkat dan sekaligus mengakhiri adegan di film ini. Oke para penonton yang budiman, kalau kalian suka dengan video ini, saya minta dukungannya berupa like, subscribe, dan komen ya. Kami akan kembali dengan video panas dingin yang lainnya, so sampai ketemu di video berikutnya.